Halo semuanya, welcome, selamat datang. Hai hai. Bentar ya, nyalain yang di Facebook dulu. Oke, Facebook sudah nyala dan juga di Instagram juga sudah nyala. Halo semuanya, selamat datang, welcome. Hai Kak Feni. Halo, ada Pak Tony, ada Pak Dinata, ada Kak Rini. Selamat datang semuanya. Welcome back. Yang di Facebook belum muncul tulisannya, hopefully bisa muncul. Kirain nggak live kok, iya nih. Jadi akhirnya tetap live seperti biasa. Tadi agak sedikit bingung nyariin handphonenya, sampai sekarang belum ketemu satu. Saya lupa saya taruh mana gitu ya. Jadi dicari-cari nggak ketemu, ya sudahlah, aku live pakai handphone yang lain. Selamat malam juga Kak Yosepa Theodora, Kak Tri Purwati, selamat datang Kak Yatika, Kak Sri Wahyuni, Kak Email. Selamat datang semuanya. Katanya Ci Email nungguin live sampai air aku dingin lagi. Baru mulai kan? Akhirnya yang ditunggu-tunggu. Thank you semuanya. Masih sempat nungguin ya, Jos. Thank you. Ada Civeni, oh di Cili, welcome juga Kak Ayu, selamat datang Kak Rai, selamat malam Kak Yunita. Thank you buat apresiasinya, katanya ganteng pakai topi. Yes, Josh. Hai. Ada Kak Saripah, ada Kak Susi, Bogor hadir, selamat datang Bogor. Kak Nikita, selamat datang. Kak Sofia, selamat datang juga. Kak Mira, selamat datang. Monggo silakan kalau ada yang mau ditanyain ya, kayak biasa saya open question, silakan aja, nanti saya akan bantu jawab kalau misalkan ada pertanyaan. Atau misalkan ada tema yang mau dibahas. Kemarin kan kita ngebahas fear of missing out alias FOMO ya. Jadi udah kita beresin. Terus kemarin itu ada tema apa lagi tuh yang di request saya, saking banyaknya udah campur aduk soalnya. Jadi kalau misalkan ada yang belum kebahas sama saya, silakan Anda post aja ya. Jadi biar kita bisa ngobrolin something. Oke ya. Kalau enggak ya biasa saya akan bawakan tema lagi. Ya tema hari ini nanti biar muncul sendiri. Ya saya belum mikirin tema. Lucu ya dipakein ini. Kayaknya cahaya di muka aja jadi lebih terang. Jadi kayak harus dicoba ini nanti. Malam kok Karawang hadir, katanya Kak Tati. Selamat datang. Kok bagaimana caranya bisa ikhlas melepaskan kepergian orang terkasih karena kepikiran melulu? Ini pertanyaan yang bagus. Karena banyak banget yang juga mungkin ngalamin ya. Apalagi sekarang lagi zamannya masanya coronavirus. Ya jadi banyak banget yang kehilangan orang-orang yang disayangin. Sebenarnya sih kalau misalkan satu hal yang penting adalah kalau misalkan terkait dengan orang yang sudah berpulang, sadari saja kalau mereka sebenarnya kan melanjutkan kehidupannya ya. Jadi kayak ya izinkan saja mereka meneruskannya dan kita jangan sampai terbebani, karena biasa kalau terbeban malah ibaratnya yang berangkat tuh jadi kayak mau pergi ngeliatin kitanya masih nangisin dulu gitu ya. Kalau di pepatah lama bilang jadi kayak nggak ikhlas maka jadi menghambat kepergian orang yang dikasihi. Nah gitu. Nah intinya adalah kalau misalkan terkait dengan yang dikasihi itu, ibaratnya kayak semua orang yang ada di sekeliling kita itu kan kayak mereka yang dititipkan sama Tuhan. Kita bisa diizinkan untuk bisa ketemu sama mereka. Ya jadi kemarin juga ada case dari salah satu kenalan yang ngabarin katanya baru aja pas kena COVID ini ada pasangannya meninggal gitu ya. Terus jadi sampai sedih banget. Kemarin juga kejadiannya sama salah satu klien Cihera ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di WTRT punya YouTube, saya pernah ambil cuplikannya wawancaranya sama dia. Karena mamanya meninggal pas kemarin ini. Terus sampai selama 3 bulanan ya berkabung gitu ya. Sampai uring-uringan terus kayaknya nggak bisa lepas. Nah jadi banyak banget orang yang kayak gini, prolonged grieving disorder. Jadi kalau misalkan kayak merasa kehilangan yang terlalu mendalam sampai mereka tidak bisa move on. Nah intinya adalah yang biasa saya sampaikan ke mereka, kalau misalkan kayak kita dikasih pinjam handphone, misalnya hari ini Anda kasih pinjam saya handphone ini, misalnya ya, anggap aja ini handphone lah atau tablet gitu ya, saya terima. Terus udah gitu saya senang banget nih, makasih ya udah kasih pinjam saya tablet ini gitu ya. Nah terus udah gitu setiap hari saya bisa pakai, saya seneng, saya happy gitu ya menggunakan si tablet ini gitu ya tiap hari. Wah bisa senang-senang gitu ya, bisa pakai, menikmati kehidupan bersama dengan tablet ini. Terus suatu saat Anda kan pemiliknya, ketika Anda pemilik tabletnya minta balik ke tabletnya,
Reo, kemarin nih kan aku pernah pinjemin kamu tablet, Pak, pulangin ke aku dong. Oh ya sudah, berarti kan mesti dibalikin dong. Nah tapi sayanya nggak rela, jadi saya ngerasa kayak, aduh jangan, ini tablet ini kan punyaku, kenapa kok harus diambil gitu ya. Terus pas diambil balik, terus setiap hari aku ngeluh, kamu kok jahat banget sih, kenapa sih harus diambil tabletnya, itu kan tablet punyaku, kenapa harus tabletnya nggak ada di sini gitu ya. Nah setiap hari ngomel-ngomel sama diri sendiri. Nah yang ada adalah yang ngasih malah jadi sebel sendiri, ya kan, kan Anda yang memberikan gitu. Nah jadi ketika misalkan kepergian dari orang yang kita kasihi, ya sebenarnya kan itu juga sebuah proses ya, ibaratnya kayak tadi saya ilustrasikan tablet, ibaratnya kayak orang yang ada di sekeliling kita itu adalah mereka yang istilahnya ya Tuhan kasih waktu buat bareng sama kita. Jadi karena dikasih waktu bareng sama kita, ya seharusnya kita menghargai momennya itu, bukannya jadi kayak menjadi istilahnya melekat sampai nempel, ibaratnya ini punya kita, terus kita jadi melabel ini milik kita. Padahal kan sebenarnya bukan milik kita. Kembali lagi semuanya kan milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ngambil ya sudah gitu ya. Kita jangan sampai ngerengek terlalu lama gitu ya. Oh Tuhan kenapa diambil? Ini kan tablet saya. Jangan. Ya ibaratnya kalau misalkan mereka sudah pergi ya sudah. Ketika mama angkat saya meninggal, itu ya seperti itu gitu ya. Saya cuma mensyukuri setiap hari. Oh terima kasih Tuhan udah pernah dipinjamkan. Ibaratnya Tuhan udah kasih tablet ini saya boleh pakai selama ini, ya saya senang. Toh semuanya kan di dunia ini cuma titipan, ya kan. Apapun yang Anda miliki saat ini ya titipan dari Tuhan misalnya. Sehingga ketika Anda meyakini hal tersebut, Anda tidak perlu merasa kehilangan karena toh semuanya bukan milik kita. Jadi kan ada pepatahnya, berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan karena mereka yang punya kerajaan surga. Miskin di hadapan Tuhan itu ya karena semua ini fasilitasnya gitu. Ibaratnya hari ini tinggal di rumah yang bagus, ya punya investasi yang baik, punya kendaraan yang baik, segala macam. Itu ya dikelilingi oleh orang-orang baik di sekeliling kita. Itu adalah fasilitas yang Tuhan kasih buat kita. Bukan ketika kita punya kemelekatan bahwa itu adalah milik kita, harus ada milik apa segala macam. Nah disitulah sehingga ketika ada kejadian sesuatu merasa kehilangan. Nah jadi akhirnya itu yang justru membuat orang jadi tidak bahagia. Tapi kalau misalkan kita menyadari saja bahwa setiap hal yang ada di dunia ini ya Tuhan yang titipkan. Hari ini ada baju, ada topi misalkan, ada makanan yang dikasih, ada udara yang bisa kita hirup, ada kesehatan yang kita sedang alami gitu ya. Itu semua adalah hal yang Tuhan berikan. Jadi kita nggak perlu untuk merasa ini adalah milik saya. Di saat nggak merasa ada milik saya ya lebih mudah aja ngejalaninnya semuanya. Jadi kayak ya sudah, ketika mereka waktunya untuk diambil kembali pun misalkan kayak orang-orang yang di sekeliling kita, ya itu memang sudah masa waktunya mereka gitu. Izinkan saja mereka untuk pergi, tidak perlu kita menahannya, karena bagaimanapun juga kan ya mereka perlu ngelanjutin juga. Apa sih tujuannya orang ada di dunia ini? Ya biasa kan kita ya mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, membuat dunia ini menjadi lebih baik, ya berkreasi sebisa mungkin yang paling sebaik-baiknya yang kita bisa bikin, ya untuk kemajuan banyak orang ataupun di sekitar kita. Nah ketika sudah selesai tugasnya dia ya sudah gitu, dia kan ya mungkin udah waktunya meneruskan lagi kan. Biasa orang kan di dunia ini banyak berbuat amal, berbuat kebaikan untuk apa, nanti ujungnya kembali ke surga. Ya kalau misalkan dia mau melanjutkan kehidupannya kembali di surga, ya sudah, kita syukuri saja. Ya bagaimana kalau itu sebuah pilihan yang memang mereka pilih dan lanjutkan. Jadi jangan kita merasa terbeban buat mereka yang pergi, izinkan saja mereka pergi. Gitu ya. Dan kapanpun Anda menganggap ini adalah milik Anda, mereka ini, sehingga Anda selalu terus menuntut dan merasa kehilangan. Semua rasa yang muncul terkait dengan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Kapanpun Anda memiliki keikatan atau ketermelekatan dengan siapapun yang ada di dalam hidup Anda di masa lalu, di mana mereka yang sudah pergi dan Anda selalu merasa kehilangan karenanya, sadari semua rasa itu dan semua yang menghalangi Anda melepaskannya. Cabut, batalkan, tidak katakan lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, ikhlaskan dan lepaskan, hembuskan. Dan semua hutang masa lalu yang belum Anda selesaikan, misalkan mereka sudah pergi duluan, sudah tidak bersama dengan Anda lagi,
lalu Anda merasa kayaknya rasanya nggak happy, nggak nyaman, nggak senang, semua rasa yang muncul terkait dengan ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan semuanya. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Sekali lagi, semua ketidakinginan, ketidakikhlasan, semua janji, ucapan, perkataan, semua keputusan, semua janji, ucapan, keputusan, semua sumpah, keterikatan, belenggu, kalimat, perasaan, ucapan, semua diterima, disadari, diambil pesannya, diikhlaskan, dilepaskan semua. Tarik nafas pelan, tahan, dicabut, dibatalkan, ditidakkatakan, lepaskan, musnahkan, hembuskan. Oke. Jadi izinkan saja mereka pergi karena memang mereka melanjutkan hidupnya. It's a continuity day-nya mereka. Setiap kita pasti akan melanjutkan kehidupan kita nanti. Ya tinggal masalah waktu aja gitu. Karena kan ya itu fase yang pasti akan dialami sama setiap orang. Ya kan, tinggal masalahnya sekarang lagi corona ya banyak yang dipercepat ya. Dan ya bisa jadi itu sebagai sesuatu yang menyedihkan ya, tapi juga bisa jadi ya buat beberapa orang hal tersebut adalah hal terbaik yang mungkin yang bisa mereka raih dalam hidupnya. Karena kan banyak juga yang kayak mungkin dalam keadaan yang sakit-sakit, yang istilahnya udah lama berproses sakit kayak mama saya waktu kena cancer. Ketika dia pergi, justru menurut saya itu adalah salah satu hal yang terbaik yang istilahnya bisa hadir gitu ya, hadiah yang terbaik buat dia, karena ya hidupnya udah penuh dengan rasa sakit gitu. Walaupun dia mungkin kelihatannya tegar-tegar aja, tapi dia kan melawan semua rasa sakitnya itu gitu ya. Dan proses itu juga cukup bikin dia dari tadinya gemuk sampai jadi kurus sekali gitu ya, karena cancer. Dan kalau misalkan kita memang sayang sama mereka, kita nggak akan pengen melihat mereka menderita. Justru ketika mereka sakit seperti itu dan mereka bisa berpulang tanpa rasa sakit yang terlalu mendalam, ya itu hal yang baik juga ya. Karena terakhir ketika saya ngelihat dia udah kayak tinggal tulang doang, napas udah megap-megap kayak gitu ya. Ya kalau gimana ya, kalau disuruh hidup juga kesian juga kayak begitu. Terus juga kita juga semuanya nggak selalu bisa nemenin dia 24 jam kan. Ya, jadi kayak kita juga punya aktivitasnya masing-masing sendiri gitu ya, kesibukan juga masing-masing, nggak mungkin kita nongkrongin. Kadang-kadang kita lagi kerja, dia juga kayak merasa sebatang kara gitu ya, nggak ada temennya. Ya masa kita maksain dia sih? Banyak banget sekarang kan dalam kehidupan kita memaksakan memang orang-orang tuh supaya nggak meninggal gitu loh. Ibaratnya kalau bisa dikasih oksigen, kasih oksigen, hajar, pompa, pakai apa aja deh caranya supaya nih orang nggak pergi gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan justru ya hal terbaik adalah ya ketika mereka pergi gitu ya, karena memang mereka udah begitu sakitnya, ngapain kita pertahankan juga. Ibaratnya memang itu yang terbaik ya, orangnya juga memang udah istilahnya tugas-tugasnya juga di dunia ini udah beres gitu ya, ya wis gitu kan, nggak ada yang salah dengan itu kok gitu. Dan kadang-kadang kita menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang terlalu mengerikan. Dan semua rasa yang muncul terkait dengan hal ini, ya kesedihan Anda ataupun pemikiran apapun yang muncul terkait karenanya, kapanpun Anda melihat kematian sebagai sesuatu yang menyedihkan, menakutkan, ya semuanya sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Banyak orang yang memaknai kematian itu sebagai sesuatu yang mengerikan. Mungkin kita sendiri juga begitu. Perhatikan semua hal yang ada terkait dengan hal ini. Kapanpun Anda melabel kematian sebagai sesuatu hal yang mengerikan, proses yang menyeramkan, dan semua hal terkait dengannya, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, ada yang nyimpen energi yang coba. Kok jadi ke-trigger dengan kata sebatang kara? Oke. Sebatang kara, perhatikan, sebenarnya sebatang kara itu juga bukan hal yang menyedihkan juga sih. Di zaman sekarang kita bisa apa ya, kita memiliki banyak kayak sosial media, kita punya banyak gadget-gadget yang sangat-sangat canggih yang membantu kita menjalani kehidupan ya kan. Ada buku yang bisa kita baca, ada film yang bisa kita tonton ya. Kesepian itu tidak seperti dulu kesepian ya. Kadang-kadang nggak ada interaksi sama manusia juga bukan berarti sesuatu yang menyedihkan, karena banyak orang yang kayak melabel
Kita kalau sampai sebatang kara nggak bisa berinteraksi sama siapapun tuh kayaknya sedih banget gitu. Gimana kalau bisa santai aja ketika Anda butuh sendiri pun nggak masalah gitu ya. Kayak saya kalau lagi sendirian ya udah saya nikmati aja kesendirian saya. Saya mungkin bisa berkarya, saya bisa bikin ini itu segala macam. Ya kecuali sendirian di tengah hutan nggak ada internet, nggak bisa ngapa-ngapain ya, nggak ada abang Gojek yang buat nganterin makanan, nggak ada restoran, nah itu pusing gitu ya. Tapi zaman sekarang semuanya sudah ada fasilitasnya kayak gitu. Nah itu eh, tidak bikin kita jadi apa ya, kesulitan lagi seperti dulu lagi. Kesendirian bukan berarti hal yang menakutkan. Dan kapanpun Anda menganggap kesendirian sebagai sesuatu hal yang menakutkan, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan, tarik nafas pelan, tahan dan lepaskan. Dan kapanpun Anda menganggap saudara itu hanyalah saudara kandung atau orang tua, keluarga itu hanya mereka saja yang harus dilahirkan dengan ikatan darah. Bagaimana kalau Anda bisa punya teman, sahabat dari mana saja dan mereka sama kualitasnya ya, bahkan saudara kadang lebih dekat ya kan, yang tidak saudara bisa lebih dekat daripada saudara sendiri. Dan semuanya tidak mengizinkan Anda untuk bisa mengakses energi ini. Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Semua keharusan bahwa saudara harus saudara-saudara. Semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Saya sama mama saya, mama angkat saya yang tadi ya, itu kita nggak ada ikatan saudara ya, kita bukan saudara ya, kita cuman temen. Mama saya temenan sama mama angkat saya, baik banget gitu ya, jadi kayak ya udah kayak mama sendiri. Dia ngurusin kita dari kecil ya kan, nemenin kita, baik sekali ya. Dulu udah kayak tante, tapi saya rasa bukan tante lah, levelnya udah kayak mama sendiri gitu. Jadi kayak sayang banget sama kita, kita juga sayang banget sama mereka, dan kita bersyukur ada orang-orang baik seperti itu. Ya, jadi kadang kualitas hubungan kita bisa jadi kita bisa lebih dekat bahkan sama mereka-mereka yang mungkin tidak ada hubungan darah gitu ya. Jadi kita nggak akan pernah menjadi sebatang kara. Kalau kita nge-label, kalau misalkan sebatang kara itu hanya karena nggak ada keluarga inti lagi, ya sayang juga, karena kita akan kehilangan banyak kesempatan untuk memiliki anggota keluarga, teman, sahabat yang benar-benar akrab, dekat sekali. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk menyadari hal ini, terima, ikhlaskan, lepaskan, cabut, katakan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan kapanpun Anda merasakan bahwa oh ya, sadari saja mereka walaupun sudah tiada, kayak mama saya nih ya, mama mertua tadi, mama angkat saya, bukan berarti spiritnya nggak ada gitu. Istilahnya semangatnya dia ya kan, nilai-nilai baik yang dia tanamkan, kasih sayang, cintanya dia sama kita itu selalu hidup ya bersama dengan kita ya. Jadi walaupun secara fisik dia nggak ada sama kita, tapi setiap rasa itu kalau buat saya pribadi ya kayak udah jadi bagian dari hidup saya gitu. Jadi kayak bukan sesuatu yang terpisahkan. Jadi kayak tetap aja bisa happy, bisa seneng gitu ketika ada istilahnya ketika keinget. Saya hanya bersyukur, ibaratnya kayak oh bersyukur Tuhan pernah pinjemin handphone ini gitu ya, atau tablet ini gitu ya. Aku jadi ngerasain, oh terima kasih Tuhan, itu aja yang aku rasain. Ya, jadi dan semuanya tersimpan dalam memori. Dan semuanya tidak mengizinkan Anda untuk mensyukuri setiap detik momen yang Tuhan sempat titipkan mereka dalam kehidupan kita. Sadari, terima, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Semua yang tidak mengizinkan Anda untuk memiliki kesadaran penuh dan utuh untuk mensyukuri setiap momen yang Tuhan sudah berikan. Tarik nafas, tahan, dan lepaskan. Semalam aku mikir nanti kalau aku mati dengan cara apa ya, sempat ketakutan yang akan dihadapi setelah aku mati. Sekarang dibahas. Well, kalau meninggal ya proses aja sih ya, tergantung dari kepercayaannya Anda masing-masing. Ada yang mempercayai mereka lahir lagi ya kan di kehidupan yang berikutnya. Ada juga mereka yang melanjutkan kehidupannya, mungkin masuk surga ya, ataupun ya mungkin sebagian dari Anda ada yang masuk neraka kali ya. Enggak ya. Oke, dan kapanpun neraka begitu menakutkan sehingga Anda selalu dihantui karenanya. Perhatikan semua energi yang ada,
Sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Ya, saya nggak takut masuk neraka walaupun saya banyak dosanya. Ya, ibaratnya kalau emang Tuhan mengendaki saya masuk neraka, ya udah saya masuk neraka. Tapi saya setiap hari belajar untuk berbuat baik yang saya bisa lakukan, ya berkontribusi pada dunia ini menjadi lebih baik lagi, sampai saya nggak mikir lagi tentang masuk neraka ataupun neraka begitu menakutkan lagi. Karena buat saya, ya hidup saya setiap hari saya nggak mikirin tentang nanti kayak kaset rusak ya. Banyak orang yang sibuk ngurusin nanti, mereka sampai lupa hidup beneran. Mereka terlalu sibuk pengen masuk surga, takut sama neraka, mereka sampai lupa menghidupi kehidupannya. Kalau saya fokusnya adalah apa? Membangun kehidupan ini menjadi hidup yang menyenangkan, happy, asik, seru. Ya kalau bisa Anda bangun surga Anda sendiri di dunia. Ya dunia yang begitu menyenangkan buat Anda, buat orang-orang yang Anda cintai, buat keluarga Anda, dan buat orang-orang sekeliling Anda. Memberikan kebaikan sebisa yang Anda bisa lakukan. Ya jadi kayak nggak perlu sampai Anda menyiksa diri Anda, ya tapi memberikan yang terbaik aja. Apapun yang bisa Anda lakukan, ya memberikan yang terbaik buat di sekeliling Anda. Ketika Anda bisa melakukan hal tersebut, maka Anda tidak perlu merasa takut lagi tentang surga ataupun neraka. Nggak usah pusing, ya kan? Karena Tuhan pasti ngelihat kebaikan yang Anda lakukan, ya kan? Ibaratnya ketika Anda terus tidak pernah berhenti untuk menebarkan kebaikan, ya pastinya ya mendapatkan surga itu adalah sebuah kemudahan. Ya, jadi jangan menganggap surga itu sebagai sesuatu yang sulit. Ya, kalau misalkan Anda menganggapnya sulit, menakutkan apa segala prosesnya, wah, ya, malah jadi repot sendiri. Di bawah have fun, katanya Kak Mentari, pelan-pelan dong baca mantranya. Buset. Ini bukan mantra sih, simsalabim. Anda cukup ngikutin aja, nggak usah apa ya, nggak usah ditangkap setiap kalimatnya satu persatu, di bawah fun aja. Katanya Ci Imel, ngedengar neraka aja langsung berdebar-debar. Ayo lo masuk neraka, lo kebakar semua rame-rame. Gila, ini trainer apaan sih nyumpahin pesertanya masuk neraka. Ya simsalabim, jadi apa, prok. Oke, semua ketakutan yang berlebihan tentang neraka, ya nggak usah takut. Karena kalau Anda melakukan yang baik, ya istilahnya bertobat dari hal-hal yang pernah Anda lakukan di masa lalu, ya kejadian apapun, yang nggak usah dibawa pusing, nggak usah dibawa-bawa dari masa lalu. Fokus kepada masa sekarang dan bagaimana membangun hal baik di masa depan. Dan semua yang tidak mengizinkan Anda untuk merasakan hal ini, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Jangan terlalu sibuk ngurusin neraka, surga. Hidup dulu yang benar. Kalau hidup aja nggak benar, mau masuk surga gimana, ya kan? Have fun dulu aja di sini, ya kan? Bahagiakan orang yang bisa kita bahagiakan di sekeliling kita, ya kan? Mungkin nggak sempurna ya, istilahnya nggak ada kan yang kayak di sini kayak malaikat semuanya tidak pernah bikin salah. Makanya ya mungkin aja kita pernah bikin kesalahan gitu ya, tapi ya kita, ya itulah proses gitu ya. Kita belajar darinya, ya sebisa mungkin jangan diulangi lagi, ya bukan sebisa mungkin ya benar-benar kita cari caranya supaya kita nggak usah mengulangi kesalahan itu lagi. Ya jadi kita bisa menjalani kehidupan kita ya sebaik-baiknya. Ibaratnya yang tadi saya bilang, bagaimana kalau dunia ini bisa Anda ciptakan kebaikan-kebaikan sehingga dunia ini seperti surga kecilnya Anda lah. Anda have fun di dunia, senang-senang, banyak berbagi, banyak menciptakan kebaikan, ya masuk surganya akan sangat-sangat mudah sekali, ya kan? Ibaratnya ya rezeki mudah menghampiri, keberkahan, kelimpahan, ya kan? Terus juga ya ketika Anda kembali nanti pada waktunya, ya pasti dikasih karpet merah lah, nggak dipersulit gitu loh buat masuk surga. Ya karena kan semuanya tergantung dari bagaimana Anda mendapatkannya, bagaimana Anda mengelolanya, bagaimana Anda menggunakannya, ya kan? Jadi semua apa ya, kayak kelimpahan, terus juga hal-hal yang kebaikan, dan mungkin juga apa yang pernah dilakukan, dosa-dosa masa lalu, mungkin itu semua akan diperhitungkan ya. Mungkin punya sistem kalkulasinya sendiri ya Tuhan, pertimbangannya. Dan saya yakin ada penghitungan yang Tuhan lakukan yang tidak bisa dibayangkan sama manusia. Karena manusia punya batasan, Tuhan punya ketidakterbatasan. Dan aku yakin Tuhan itu bijaksana. Jadi ya belajarlah berbuat baik di titik-titik yang Anda bisa lakukan. Misalkan
momen Anda saat ini buat keluarga Anda, orang-orang yang paling Anda cintai, ya kan, anak-anak Anda, ya, pasangan Anda, misalkan suami istri saling mengasihi, ya di lingkupnya Anda masing-masing lakukan yang terbaik. Kalau Anda belum bisa nyamping sampai kemana-mana, ya nggak apa-apa, lakukan saja yang terbaik dulu buat diri kita sendiri. Siapa tahu di surga ada orang dalam, katanya Dokter Imuk. Asik banget ya kalau ada yang gitu ya, kasih bocoran, wih begini loh gitu ya. Nabung untuk dapat tiket masuk surga, kata Ci Juli. Yes, benar banget. Jadi kalau misalkan menabung kebaikan, ya kan, menabung kelimpahan, ya itu yang akan menjadi berkat bagi bukan diri sendiri saja tapi juga banyak orang. Oke, semoga Anda bisa belajar sesuatu dari hari ini, tema yang cukup menarik. Ya, dan semua rasa terkait dengan apapun yang pernah dialami dalam kehidupan Anda, di mana Anda kehilangan orang yang Anda kasihi dan Anda cintai. Kapanpun Anda bergerak dari rasa kebutuhan untuk mereka ada di sekeliling Anda, bukan hanya sekedar menyadari dan memahami, menerima bahwa mereka saat ini sudah melanjutkan kehidupannya dan menikmati setiap momen yang pernah Tuhan berikan dan mensyukurinya. Semua yang tidak mengizinkan ini terjadi dalam hidup Anda, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan, cabut, batalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan semua rasa yang muncul, semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Katanya Kak Evi jadi ingat almarhum papa yang kena stroke selama 6 tahun. Awalnya nggak ikhlas tapi mengambil makna dari penderitaan almarhum, sehingga akhirnya bisa ikhlas supaya papa nggak menderita lagi. Yes, betul banget, seperti itu ya contohnya. Sedih kok karena dari kecil kedua orang tuaku sudah nggak ada, dipanggil pas mereka masih kecil. Oke. Dan semua rasa kepedihan, kesedihan, kesepian, merasa tidak punya teman, kehilangan figur orang tua, keluarga, sadari, terima semua rasa ini, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Dan segala keharusan Anda untuk bisa merasakan cinta kasih dari orang tua, semua keharusan ini semuanya dicabut, dibatalkan, tidak katakan, lepaskan, musnahkan siapapun yang mengajarkannya kepada Anda. Dan dari manapun Anda belajar dan melihat orang lain di sekeliling Anda dan Anda membandingkan diri Anda tidak seperti mereka, sadari, terima, ambil pesannya, ikhlaskan, lepaskan. Tarik nafas pelan, tahan, dan lepaskan. Oke, hopefully lebih ringan lagi. Selamat menikmati seru-seruan dan sampai ketemu lagi besok. See you again semuanya. Bye bye. Thank you buat temanya ya. Tadi dilemparin sama siapa tuh tadi, aku lupa. Tapi semoga pertanyaannya cukup terjawab dan be happy lagi. Sama Kak Bea ya tadi yang ngasih. Hopefully dapat sesuatu. Thank you. See you again semuanya. Bye bye. Love you all. Dah.